pagi adik-adik semua. Kelas 1 dan kelas 2, apa kabar? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat dan gembira tentu saja. Pagi ini tidak terasa ya, hari cepat berlalu. Sudah hari Minggu lagi. Sudah saatnya kita bersama bersekolah minggu. Hari ini ada yang spesial. Nanti teman-teman adik-adik, beberapa dari teman-teman adik-adik akan turut serta untuk melayani di ibadah sekolah minggu ini. Kalau adik-adik ingin turut serta juga, silakan menghubungi kakak sekolah minggu ya, supaya bersama-sama adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu bersama-sama melayani di ibadah sekolah minggu. Oke? Sepertinya semua sudah siap. Karena semua sudah siap, yuk semuanya berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kita akan memujikan lagu pujian bagi Tuhan, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh beribadah walaupun di rumah. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kalau adik-adik mengingat-ingat kebaikan Tuhan, rasanya banyak sekali ya berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur lelap, Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita. Pagi hari ketika adik-adik bangun, otomatis adik-adik bisa menggerakkan badan. Kebayang nggak gimana kalau tiba-tiba bangun pagi, badannya kaku semua, tidak bisa bergerak? Wah, pasti panik kan? Panik, mama tolong, aku tidak bisa menggerakkan badanku. Harus minta pertolongan dokter kemudian. Nah, tapi kita bisa bangun, menggerakkan badan, kemudian kita berada bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga, kita merasakan damai, kita senang, kita punya makanan yang cukup untuk kita makan, tempat tinggal yang melindungi kita dari panas, dari hujan, dari bahaya. Kita perlu bersyukur karenanya. Untuk itu,
layak kalau kita bersama-sama memuji nama Tuhan dan terus bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita nyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, tiba saatnya kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Kak Ratna dengan tema bersyukur kepada Allah atas kuasanya. Dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Kak Ratna yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kakak akan melanjutkan cerita dari Kak Rini minggu lalu. Kalau kalian masih ingat ceritanya tentang apa adik-adik? Ya, tentang Bapak Musa yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik masih ingat kan? Nah, sekarang kita dengarkan kelanjutannya sama-sama ya. Nah adik-adik, ketika Firaun memberikan izin kepada bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir, maka bangsa Israel segera mengumpulkan harta milik mereka, termasuk emas dan binatang ternak, dan pergi meninggalkan Mesir. Adik-adik, mereka pasti pergi dengan perasaan bahagia ya,
karena mereka sudah tidak perlu lagi bekerja untuk orang Mesir dan sedang berjalan menuju rumah yang dijanjikan Allah. Lihat adik-adik, semua tampak bahagia memulai petualangan yang seru ini. Dan Allah tentunya menyertai mereka. Tahukah kalian bahwa di padang pasir pada saat siang hari sangat panas? Nah, Allah membuat tiang awan untuk bangsa Israel untuk melindungi mereka dari panas matahari dan juga sebagai pemandu jalan menuju rumah yang dijanjikan Allah, karena Musa sendiri tidak tahu tempatnya. Pada malam hari di padang pasir, hawanya sangat dingin, jadi tiang awan tidak lagi diperlukan. Allah mengganti tiang awan dengan tiang api untuk menghangatkan orang Israel dan juga sebagai penerang sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kapanpun tiang itu berhenti, bangsa Israel tahu bahwa Allah ingin mereka mendirikan kemah dan beristirahat. Nah, kemudian sampailah perjalanan mereka di tepi laut Teberau, dan Allah menyuruh mereka berkemah di sana. Pada saat itu, seseorang menyampaikan kabar kepada Firaun bahwa bangsa Israel telah pergi meninggalkan Mesir dan tidak akan kembali lagi. Mendengar itu, Firaun yang tadinya sudah mengizinkan bangsa Israel pergi, berubah pikiran dan menjadi marah. Dia menyesal sudah membiarkan bangsa Israel pergi. Jadi dia memanggil tentara-tentaranya dan mengejar orang-orang Israel itu dengan keretanya. Bangsa Israel yang melihat pasukan Mesir mendatangi mereka menjadi takut. Mereka mulai berteriak-teriak kepada Musa. Mereka takut mereka akan dihukum berat jika tertangkap oleh Firaun. Tetapi Musa menenangkan mereka dan berjanji bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dari tangan Firaun. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangan ke atas laut. Ketika Musa taat, Allah mendatangkan angin timur yang keras dan semalaman Allah menguakkan air laut, membuat laut itu menjadi tanah yang kering dengan dinding air di kanan dan kirinya. Orang Israel dapat berjalan di sepanjang tempat yang kering hingga mereka mencapai tepi seberang laut Teberau dengan selamat. Pagi harinya, pasukan Firaun mulai menyeberangi tanah kering yang Allah buat untuk orang Israel. Tetapi Allah menyuruh Musa untuk sekali lagi mengulurkan tangan ke atas laut. Pada saat Musa mengulurkan tangannya, berbaliklah air laut itu ke tempatnya, menutupi tanah kering, dan menyapu seluruh tentara Firaun sehingga mereka semuanya ditelan oleh air. Orang Israel melihat betapa Allah itu besar dan perbuatannya itu dahsyat. Dan Allah itu juga mengasihi mereka dan mempedulikan mereka, sehingga hati mereka dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur. Mereka kemudian bernyanyi dan memuji-muji Tuhan. Nah adik-adik, sama seperti Allah sudah menyelamatkan bangsa Israel dari tangan pasukan Firaun, Allah juga sudah menyelamatkan kita juga loh, yaitu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Siapa dia adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, sampai di sini cerita Kak Ratna. Sekarang kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, sekarang mari kita baca ayat ini sebagai ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kita baca sama-sama sekali lagi. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Jadi adik-adik, siapa sih penjaga Israel atau penjaga kita yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah? Penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur itu? Siapa sih penjaga kita yang hebat itu, adik-adik? Ya benar adik-adik, penjaga kita yang hebat itu adalah Tuhan Allah. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba waktunya kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Tentu saja dengan pertolongan mama atau papa. Atau bisa juga dengan men-scan QR code yang ada di sekitar kakak. Selamat memberikan persembahan terbaik. Yuk kita akan puji bersama-sama lagu Tuhan Memanggilmu, Hai Dengarlah. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas kita pagi ini, kakak akan minta adik-adik menjawab beberapa pertanyaan tentang cerita Alkitab yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ratna. Semua sudah siap? Siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana Allah menunjukkan kuasanya untuk menuntun dan melindungi bangsa Israel di siang hari? A. Dengan menyediakan payung. B. Dengan menyediakan tiang api. Atau C. Dengan menyediakan tiang awan. Jawaban yang mana? Oh, benar sekali. Menyediakan tiang awan bagi bangsa Israel. Pertanyaan kedua, siap ya? Bagaimana Allah menunjukkan kuasanya untuk menerangi dan menuntun bangsa Israel di malam hari? A. Menyediakan selimut. B. Menyediakan tiang api. Atau C. Menyediakan tiang awan. Jawaban yang betul yang mana? Iya, betul. Allah memberikan tiang api bagi bangsa Israel. Pertanyaan ketiga. Nih, siap-siap nih.
Di manakah Allah menunjukkan kuasanya dengan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya agar air laut terbelah, kemudian berbalik kembali, sehingga bangsa Israel selamat dari kejaran orang-orang Mesir. Di mana itu? A. Di Laut Teberau. B. Di Danau Galilea. Atau C. Di kolam Bethesda. Luar biasa, hebat nih adik-adik. Betul sekali, di Laut Teberau. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan keempat. Bagaimanakah sikap kita terhadap belas kasih dan kuasa Allah? Kita mesti gimana sih dengan belas kasih dan kuasa Allah yang sudah ditunjukkan kepada kita? Kita mesti apa sebaiknya? A. Biasa aja. B. Menghafalkannya, diapalin 1, 2, 3, 4, 5. Atau C. Mengingat dan mensyukurinya. Jawaban yang tepat yang mana? Iya, betul sekali. Mengingat dan mensyukurinya. Terima kasih. Adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita belajar bersama. Begitu besarnya pemeliharaan dan kuasa Allah atas bangsa Israel dan atas kita orang-orang yang dikasihinya. Oleh karenanya, layak kalau kita senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Yuk, kita kembali memujikan lagu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Adik-adik kelas 1 dan kelas 2 yang kakak kasihi, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan aktivitas bersama tadi ya. Yuk, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkenan menyertai dalam ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti, tolong kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas kuasa Allah yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Mampukan kami, tolong kami untuk selalu melihat setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan
yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, sehingga hati kami selalu berlimpah dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.